Hai Vel, ketemu lagi sama gue Vel. Di sini siapa yang pengen keliling Indonesia tapi terkendala soal harga tiket pesawat yang sangat mahal. Gue salah satunya nih Vel. Gue pengen banget deh main ke daerah timur, kayak ke Sumba, ke Ambon, ke Papua, Raja Ampat. Pengen banget gitu. Tapi you know what? Harga tiket pesawatnya luar biasa mahal. Harga tiketnya itu tuh rata-rata di atas 5 jutaan. Ya kita bisa hitung lah untuk beli tiket pulang pergi udah berapa tuh uang yang harus kita keluarin gitu kan. Jadi ya impian untuk keliling Indonesia khususnya ke daerah timur, gue sih belum kesampaian ya. Oh no! Kalau lo sendiri gimana? Nah, kali ini gue mau ngebahas harga tiket penerbangan domestik yang lebih mahal dibanding internasional. Langsung aja kita ke info selengkapnya, yuk. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia seringkali menjadi tujuan utama para pelancong untuk berwisata. Namun sayangnya, masih ada hambatan besar dalam mengeksplorasi negeri sendiri tatkala tiket pesawat penerbangan domestik malah lebih mahal ketimbang penerbangan internasional. Mengutip dari beberapa sumber, harga tiket pesawat Lion Air dari Jakarta ke Medan itu lebih mahal daripada harga tiket dari Jakarta ke Singapura. Fenomena harga tiket pesawat domestik yang lebih mahal dibandingkan tiket penerbangan internasional ini kerap menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Jumlah penumpang domestik yang lebih banyak nyatanya tidak membuat harga tiketnya menjadi lebih murah. Di Bandara Kuala Namu, jumlah penumpang domestik mencapai 191.394 orang pada April 2024, sedangkan penumpang internasional hanya 90.322 orang. Bandara ini lebih sering melayani penerbangan domestik yang menyebabkan harga tiket lebih tinggi karena kurangnya persaingan di rute-rute ini. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar di Indonesia, melayani penumpang domestik dan internasional dalam jumlah yang sangat besar, dengan penumpang domestik sebanyak 1.560.672 orang dan penumpang internasional sebanyak 652.622 orang. Bandara Juanda melayani 498.862 penumpang domestik dan 89.035 penumpang internasional. Jumlah penumpang domestik yang lebih banyak menunjukkan bahwa rute domestik di Juanda lebih diminati, namun hal ini tidak serta-merta membuat harga tiket domestik lebih murah. Sementara itu, di Bandara Ngurah Rai Bali, jumlah penumpang internasional 600 ribuan orang malah lebih tinggi dibandingkan penumpang domestik hanya 400 ribuan orang. Hal ini wajar mengingat Bali merupakan destinasi wisata populer di kalangan orang luar negeri. Mengapa harga tiket penerbangan domestik lebih mahal dibanding penerbangan internasional? Bertambahnya jumlah penumpang domestik di beberapa bandara tidak lantas membuat harga tiket domestik menjadi lebih murah. Peningkatan jumlah penumpang domestik tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan harga tiket. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga tiket pesawat. Di antaranya, salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga tiket pesawat domestik adalah biaya operasional yang tinggi, seperti biaya bahan bakar, pemeliharaan pesawat, gaji kru, dan lain-lain. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengatakan bahwa harga aftur di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga di 10 bandara internasional lainnya, sehingga berdampak pada mahalnya harga tiket pesawat domestik. Pajak dan regulasi pemerintah juga berkontribusi besar nih terhadap harga tiket pesawat, pajak bandara, pajak bahan bakar, berbagai regulasi yang harus dipatuhi oleh maskapai penerbangan dapat meningkatkan biaya yang akhirnya dibebankan kepada penumpang. Menurut laporan Indonesia National Air Carriers Association, terdapat komponen lainnya selain tarif dasar harga tiket yang dibayar penumpang, seperti
PJP2U atau Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara atau PSC, Passenger Service Charge, yang nilainya berbeda di setiap bandara, serta pajak dan iuran wajib penerbangan untuk pemerintah. Pesawat-pesawat besar yang digunakan untuk penerbangan internasional biasanya memiliki jumlah kursi yang lebih banyak dan frekuensi penerbangan yang lebih tinggi, sehingga maskapai dapat menurunkan harga per tiket. Direktur Utama AirAsia Indonesia, Dendi Kurniawan menjelaskan bahwa pada penerbangan domestik diberlakukan tarif batas bawah dan batas atas yang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu, untuk penerbangan internasional, AirAsia tidak menerapkan aturan batas bawah karena menyesuaikan mekanisme pasar. Misalnya, untuk tiket rute Jakarta Kuala Lumpur, AirAsia bisa membandrol harga 600.000 sampai 1 jutaan. Namun sewaktu-waktu AirAsia bisa menurunkan harga tiket penerbangan ke Malaysia untuk menarik penumpang karena terbebas dari aturan tarif batas bawah. Kapasitas penerbangan dan permintaan juga memainkan peran penting dalam menentukan harga tiket pesawat. Pada beberapa rute domestik yang populer, permintaan mungkin sangat tinggi, tetapi kapasitas penerbangan terbatas, yang menyebabkan harga tiket menjadi mahal. Sebaliknya, rute internasional seringkali menyediakan lebih banyak opsi penerbangan dan kapasitas yang lebih besar. Kenaikan harga tiket pesawat domestik dipengaruhi oleh ketidakseimbangan laju permintaan dan penawaran. Hal itulah yang membuat harga tiket akhirnya meningkat secara drastis, terlebih saat musim mudik atau liburan yang mengakibatkan kelangkaan suku cadang. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu penumpang lebih menghargai dinamika pasar penerbangan dan mengapa harga tiket bisa sangat bervariasi tergantung pada rute dan tujuan penerbangan. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Perekonomian resmi membentuk Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Satgas tersebut menargetkan bisa menekan harga tiket pesawat domestik yang dikeluhkan mahal oleh para konsumen. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menargetkan harga tiket pesawat bisa turun sebelum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru mendatang ya. Sebentar lagi sih sebenarnya. Hal ini diharapkan jadi hasil kerja dari Satgas penurunan harga tiket pesawat. Menteri Perhubungan tidak berbicara banyak mengenai targetnya itu. Dia mengatakan Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Erlangga Hartarto. Dia mengaku masih menunggu hasil pembahasan Satgas yang melibatkan berbagai kementerian tersebut. Kendati masih menunggu, dia berharap Satgas tersebut bisa berhasil meramu penurunan harga tiket sebelum Nataru mendatang. Iya Pak, bukan Bapak doang yang nunggu hasil kerja dari Satgas. Saya juga nunggu Pak. Pavel-pavel juga pada nunggu nih Pak. Semoga aja ya tiket pesawat domestik bisa turun biar pariwisata Indonesia semakin maju. Jadi kita semua bisa jalan-jalan nih keliling Indonesia. Kita semua bisa hilang, healing, Pak. Oke deh, Vevel, sekian video kali ini. Kalau kalian ada tambahan info, silakan mampir aja ke kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ikutin juga saluran WhatsApp gue, linknya ada di kolom deskripsi. See you next time. Bye-bye.